Toko buku Gunung Agung menutup seluruh gerainya di tahun ini. Sang legenda yang eksis 7 dekade terakhir harus pasrah dan menyerah setelah terus-menerus merugi. Sebelumnya, beberapa toko buku lain sudah lebih dulu menutup seluruh atau sebagian gerai mereka, seperti Books and Beyond, Togamas, Kinokuniya, dan juga Aksara. Apakah ini pertanda senjakala bagi toko buku? Apakah ini akibat menurunnya minat orang membeli buku fisik? Ataukah ini adalah akibat disrupsi teknologi dan juga dampak dari pandemi? Semua pertanyaan itu menghilir pada pertanyaan penting. Apa strategi yang harus diterapkan toko buku supaya tetap eksis? Yuk kita cari tahu jawabannya. Kita mulai dengan menjawab pertanyaan kenapa banyak toko buku yang tutup, kemudian mengupas strategi yang dilakukan beberapa toko buku untuk bisa terus bertahan hingga kini. Terakhir, kita ulas pelajaran penting yang bisa kita petik dari fenomena senjakala toko buku yang menyedihkan ini. Ada banyak faktor yang menyebabkan beberapa toko buku harus tutup. Selain faktor internal, ada tekanan faktor-faktor eksternal yang memang sulit dihindari oleh toko-toko buku, sehingga akhirnya mereka pun tergilas. Misalnya ketika pandemi, tentu buku bukan prioritas yang harus dibeli karena kebanyakan pendapatan orang umumnya menurun, akibat tentu saja terhambatnya aktivitas ekonomi selama pandemi. Apalagi waktu itu nggak mudah ya bagi siapapun untuk pergi ke toko buku, sehingga penjualan buku jadinya otomatis pasti menurun kan. Nah, buruknya imbas pandemi yang dihadapi industri penerbit tergambar dari hasil survei Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI yang mengungkapkan bahwa mayoritas penerbit atau sekitar 58,2% penerbit omsetnya menurun lebih dari 50%. Pada saat yang sama, produktivitas mereka juga turun dari 13.757 judul buku pada tahun 2019 menjadi 7.382 judul buku pada tahun berikutnya. Faktor eksternal lain yang sulit diatasi toko buku dan penerbit adalah kenyataan bahwa literasi masyarakat Indonesia memang sangat rendah. Hasil studi UNESCO tahun 2011 menyebutkan bahwa hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia yang tertarik membaca. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Perpustakaan Nasional tahun 2017 yang memperlihatkan bahwa orang Indonesia hanya membaca 3-4 kali per minggu. Itu pun dengan durasi tidak lebih dari 1 jam per hari, sehingga wajar kalau jumlah buku yang tuntas dibaca dalam setahun hanya sekitar 5-9 buku aja. Nah, faktor berikutnya adalah kemajuan teknologi digital yang melahirkan buku-buku elektronik dan mendesak turunnya penjualan dari buku-buku berbasis kertas. Sebuah perusahaan teknologi analisis data asal Prancis, yaitu Report Linker pada tahun 2020 melaporkan bahwa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan nilai pasar penerbit buku dunia turun dari 92,8 miliar dolar AS pada tahun 2019 menjadi 85,9 miliar dolar AS pada tahun 2020. Sedangkan pasar buku digital atau e-book global diperkirakan akan terus tumbuh dengan CAGR 2% pada 2020 hingga 2027. Tetapi di Indonesia kondisinya ternyata berbeda. Kenapa? Karena angka penjualan e-book masih di kisaran 2% dari penjualan buku kertas. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Penerbit Indonesia, Rosidayati Rozalina, mengungkapkan hasil survei IKAPI bahwa sekitar 85% masyarakat Indonesia masih lebih suka membaca buku fisik. Rosidayati mengatakan, sampai saat ini buku digital atau e-book masih menjadi pilihan, belum menggantikan buku fisik. Apalagi kebiasaan membaca buku itu kan emosional dan tiap orang punya referensinya masing-masing. Yang penting, akses pada buku bacaan, baik yang fisik ataupun digital, tetap terbuka dan orang tetap punya minat baca yang tinggi. Imbas kemajuan teknologi digital tidak berhenti sampai pada munculnya e-book, melainkan juga memunculkan perilaku masyarakat yang lebih suka mengkonsumsi konten audiovisual. Kita sadari ya bahwa secara alamiah konten audiovisual memang lebih mudah dan lebih enak untuk dinikmati. Apalagi belakangan didukung teknologi yang mampu menghasilkan konten yang lebih atraktif. Beranjak pada faktor berikutnya, yaitu tidak kondusifnya ekosistem industri perbukuan. Pembajakan buku masih marak terjadi dan hasil bajakan buku digital didistribusikan dan dijual secara ilegal di berbagai ruang e-commerce. Belum ada tindakan efektif untuk mengatasi praktek ilegal ini, walaupun para penerbit dan penulis sudah berteriak meminta supaya pembajakan dan penjualan buku ilegal dihentikan. Mirisnya, masyarakat pembaca bersikap permisif terhadap buku bajakan, atau mungkin barangkali malah justru menikmatinya kali ya. Padahal kita tahu ya pembajakan buku itu merugikan banyak pihak dan membunuh kreativitas. Repotnya, pembajakan bukan satu-satunya penyebab ekosistem industri perbukuan tidak kunjung kondusif.
Rendahnya royalti bagi para penulis adalah penyebab lainnya. Brilian Yoteneiga sebagai pendiri nulisbuku.com dan Storyal.co membenarkan masalah klasik ini. Para penulis hanya menerima royalti sekitar 10% aja, dan itu pun bisa diperoleh setelah mereka menunggu rata-rata 6-12 bulan sejak karyanya diterbitkan. Sementara itu, para penerbit pun juga punya masalah, yaitu margin profitabilitasnya rendah karena porsi besarnya masuk ke distributor atau toko buku. Jika masalah penulis dan penerbit sudah terungkap, lalu apa masalah toko-toko buku sampai mereka harus tutup? Jawabannya adalah karena mereka dianggap tidak mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan. Pegiat literasi sekaligus CEO Indonesian Writers Inc. Win Muldian meyakini bahwa tutupnya sejumlah toko buku di Indonesia lebih disebabkan oleh tata kelola yang tidak tepat dan bukan akibat minat baca yang rendah. Win mengatakan, secara umum minat baca kita tidak rendah, tetapi akses terhadap bacaan tidak mudah dan harga buku belum cocok dengan daya beli karena rantai distribusinya bermasalah. Padahal menurut Win, belakangan muncul fenomena banyak orang yang justru jenuh dengan digital dan lebih menyukai buku fisik. Dengan meyakini adanya tata kelola buku yang tidak tepat, maka apa yang terjadi pada sang legenda semata karena pengelolaannya yang tidak mengikuti perubahan perilaku pelanggan. Gunung Agung tidak jor-joran berinovasi supaya pelanggannya tetap datang ke toko dan juga tidak melakukan transformasi digital ketika penikmat buku sudah mulai bergantung pada toko online. Dengan kompleksitas masalah yang dihadapi, bagaimana penerbit dan toko buku bisa bertahan dan tetap tumbuh? Strategi apa yang harus mereka tetapkan? Yuk kita cari tahu jawabannya. Ada strategi yang dapat dipelajari dari beberapa contoh yang sudah diterapkan oleh toko-toko buku yang tetap eksis. Pertama, mengubah toko buku menjadi ruang komunitas dengan menyelenggarakan kegiatan seperti forum diskusi, temu penulis, peluncuran buku, kelas penulisan, dan bahkan baca puisi. Dalam hal ini, Win Muldian mengatakan, toko buku bisa bertahan kalau dia juga menyediakan kafe atau aktivitas seperti membaca bersama-sama. Kalau hanya menjual buku dan tidak ada aktivitas yang mengikat pembeli, dia nggak bisa hidup. Begitu kata Win. Dia melihat juga bahwa di tengah gempuran teknologi digital, sebetulnya pasar orang-orang yang tetap membaca buku fisik itu masih ada. Namun, bagaimana mereka bisa diraih? Nah, ini lagi-lagi bergantung pada strategi bisnis si toko buku itu sendiri. Win juga mengingatkan bahwa saat ini di dunia justru banyak toko buku baru dibuka. Karena trennya orang kembali ke buku cetak. Kalau tidak ada tempat yang nyaman, mereka tetap membeli buku cetak, tapi secara online. Itu fenomena umum yang terjadi di mana-mana. Toko buku yang dimaksud adalah toko-toko buku independen di Amerika dan Asia yang menyediakan opsi dan ruang bagi komunitas. Tren ini sebetulnya juga berkembang di Indonesia loh, komunitas Pacar Merah misalnya. Baru aja mereka membuka toko buku fisik di Jakarta, padahal tadinya mereka penyelenggara pameran buku. Walaupun mereka harus menyeleksi ketat buku-buku yang ditampilkan, karena memang ruang dan dananya terbatas. Mereka berupaya menciptakan ruang bagi para pembaca, penulis, penerbit, hingga distributor untuk bertemu dan saling ngobrol. Dengan begitu, seperti yang dikatakan Win, buku jadi hidup dan dicari karena dibicarakan. Jadi, mencari cara-cara kreatif untuk membicarakan buku menjadi salah satu tantangan yang menarik buat kami. Kita beranjak ke Yogyakarta, karena di sana ada toko buku Akik yang juga sukses membangun komunitas. Tommy sebagai pemilik menjadikan tokonya sebagai tempat bertemu seniman, penulis, dan pekerja seni lainnya. Dia terinspirasi dari Shakespeare & Co., sebuah toko buku legendaris di Paris yang dikenal sebagai tempat berkumpul para pekerja seni. Jadi meskipun berlokasi jauh dari pusat kota, Akik berhasil berkembang menjadi toko buku dengan basis pengikut media sosial terbesar di Indonesia. Bahkan toko buku sebesar Gramedia pun sudah mengadopsi langkah yang serupa. Mereka terinspirasi oleh The Athlete, toko buku di Taipei, Taiwan. Selain menggelar acara temu penulis, bedah buku, dan acara komunitas lainnya, Gramedia sekarang menyediakan kafe di beberapa tokonya, supaya pengunjung bisa membaca sambil menikmati kopi atau kongko bareng komunitasnya. Sekarang memang mulai banyak ya toko buku yang bermitra dengan kafe atau restoran, atau juga bahkan perusahaan teknologi untuk bisa menciptakan pengalaman belanja yang unik dan menarik. Toko buku Kinokuniya di Jepang misalnya, mereka bermitra dengan berbagai kafe dan restoran untuk menghadirkan atmosfer santai dan juga menyenangkan bagi para pembeli bukunya. Atau seperti langkah Gramedia yang menyediakan berbagai produk alat tulis, peralatan sekolah, permainan anak, sepeda, alat olahraga, dan juga lainnya. Nah, dengan cara seperti itu, Gramedia bisa melakukan subsidi silang atas menurunnya pembelian produk buku fisik sambil berharap pengunjung tetap mau membeli buku.
Strategi lainnya adalah memaksimalkan teknologi digital. Karena pasca pandemi, pembeli lebih suka membeli buku secara daring. Riset Gramedia mengungkap bahwa sepanjang 2021, penjualan buku daring melonjak sampai 260% dan nilai penjualannya meningkat lebih dari 2 kali lipat hingga mencapai 226%. Sedangkan penjualan buku digital secara umum naik 20%. Sebenarnya mayoritas penerbit sekarang memang sudah melakukan transformasi digital. Setidaknya 76% diantaranya sudah menjual buku melalui marketplace atau situs webnya sendiri. Sayangnya belum maksimal, sehingga beberapa toko buku masih perlu mengembangkan strategi marketing media sosial supaya menjadi lebih menarik. Nah, dalam hal ini Gramedia sudah mengembangkan platform e-commerce mandiri dan menawarkan layanan antar buku, serta mengembangkan aplikasi digitalnya yaitu Gramedia Digital, sehingga siapapun bisa membaca buku dalam bentuk e-book. Model bisnis ini diperluas ke model berlangganan agar pembaca bisa mengakses e-book yang lebih banyak. Tapi tentu saja tidak semua buku dapat diakses di Gramedia Digital, supaya strategi ini tidak mendisrupsi model bisnis lama Gramedia. Lalu ada strategi yang lebih kreatif, yaitu menjadikan penjualan buku sebagai industri konten. Bagi Laura Bangun Prislu, Ketua Yayasan 17.000 Pulau Imaji, buku adalah konten kreatif. Penulis dan penerbit bisa menyepakati berbagai opsi penyajiannya dalam format buku cetak kertas, format e-book, atau format elektronik audiobook. Dari format-format tersebut, buku kemudian bisa dikembangkan menjadi konten film. Dengan sudut pandang ini, penerbit terdorong untuk menjadikan dirinya sebagai pengelola sajian dan distributor konten kreatif. Menurut sastrawan Martin Suryajaya, semestinya penerbit tidak bersikap defensif terhadap teknologi digital. Justru sebaliknya, karena disrupsi 4.0 telah menyingkap bahwa inti bisnis perbukuan bukanlah bukunya itu sendiri, melainkan konten yang ada di dalamnya. Martin mengatakan penerbit bukan hanya memproduksi konten, melainkan juga mengelola konten, yaitu keseluruhan rantai nilai mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi konten menjadi konten yang baru. Martin memberi contoh ketika almarhum sastrawan Sapardi Djoko Damono difasilitasi Gramedia untuk berkolaborasi dengan penyair influencer Rintik Seduh. Dalam konteks ini, Gramedia tidak lagi sekedar menjalankan bisnis perbukuan, melainkan bisnis konten dan kekayaan intelektual dengan merek Sapardi Djoko Damono. Transformasi toko buku menjadi pelaku industri konten telah membuka peluang diversifikasi produk yang lebih luas, yaitu menjadikan buku fisik sebagai e-book dan audiobook, bahkan menjadi film. Langkah ini membuat toko buku lebih menarik bagi berbagai segmen pelanggan dan yang paling penting adalah menciptakan sumber pendapatan baru. Namun di luar itu semua, nasib toko buku tetap saja ditentukan oleh kondisi ekosistem perbukuan. Karena ketika kita berbicara tentang dunia perbukuan, sesungguhnya kita tidak hanya sekedar membahas toko buku. Kita juga berbicara tentang para pemangku kepentingan yang lebih luas, yaitu para pekerja perbukuan. Seperti penulis, penerjemah, penyunting, komikus, ilustrator, desainer visual, toko buku, dan juga pembaca itu sendiri. Nah, ekosistem perbukuan di Indonesia sebenarnya bisa lebih sehat kalau pembajakan buku bisa dihentikan. Tentu aja para pelakunya harus ditindak tegas sambil terus mengedukasi masyarakat supaya tidak lagi permisif terhadap praktik ilegal tersebut. Selain memberikan penghargaan yang lebih tinggi terhadap karya intelektual, tindakan ini dapat membuat toko buku diuntungkan karena akan lebih banyak pembaca yang membeli buku orisinal. Jadi, tutupnya toko buku Gunung Agung memberi kita pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, toko buku dituntut beradaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen akibat pandemi dan juga kemajuan teknologi. Saat ini, sebagian besar konsumen lebih memilih membeli secara online. Dan perubahan itu perlu direspon toko buku dengan membangun dan meningkatkan kapabilitas digital. Seperti misalnya menyelenggarakan layanan pembelian online, atau pesan antar, atau bahkan mengembangkan e-book. Yang kedua, para pembaca buku cenderung lebih suka berkomunitas, sehingga harus difasilitasi dengan menjadikan toko sebagai tempat berkumpul dan menyelenggarakan berbagai kegiatan bersama, seperti diskusi buku, pertemuan penulis, peluncuran buku, kelas penulisan, dan juga membaca puisi. Ini dapat meningkatkan keterlibatan dan loyalitas konsumen terhadap toko buku tersebut. Beberapa toko buku di Indonesia seperti toko buku Akik di Jogja dan Gramedia telah berhasil melakukannya. Yang ketiga, salah satu masalah yang dihadapi industri perbukuan di Indonesia adalah belum terbangunnya ekosistem yang mendukung. Masalah ini meliputi maraknya pembajakan buku, rendahnya royalti yang diterima oleh penulis, dan juga rendahnya margin profitabilitas bagi penerbit. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, penulis, penerbit, dan toko buku untuk membangun ekosistem yang lebih baik. Misalnya adalah dengan peningkatan penegakan hukum terhadap pembajakan buku, peningkatan royalti untuk penulis, dan juga peningkatan profitabilitas bagi penerbit dan juga toko buku. Itulah kisah getir toko buku Gunung Agung.
Semoga kita bisa mengambil hikmah darinya dan menyesuaikan gerak langkah strategi kita dalam mengarungi berbagai tsunami industri yang tengah menghadang.